Happy Monday winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi biasanya di video-video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang mau ditanyain atau mau bahas lain di luar dari sisi teknikal, maka silakan banget ya. Drop aja langsung di kolom komentar. Nih saya share screen dulu. Jadi biasanya di kolom komentar itu setiap hari Senin dan hari Rabu saya akan ngebahasin nih apa aja yang udah ditanyain sama teman-teman. Tapi kalau tidak ada halangan ya, kadang-kadang saya ada acara kayak misalnya Rabu kemarin tuh saya ada diundang oleh Sukor untuk acara yang membahas talk show, membahas mengenai Danantara. Dan itu udah kita posting juga di Instagram. Kira-kira summary-nya tuh bahasin apa sih? Jadi kalau teman-teman mau tanya, mau penasaran, mau baca, maka silakan banget mampir aja ke Instagramnya Wisdom and Invest. Kadang-kadang kita juga ada share berita-berita penting atau acara-acara, promosi-promosi, maka teman-teman silakan ya langsung aja di sana. Lalu pertanyaan yang udah masuk, ini ada yang nanya untuk bahas MBMA dan MEDC dari Pak Alphonse. Oke, nanti kita bahas. Lalu dari Pak Ari, thank you juga Pak Ari. Lalu mohon bahas data Forudo, udah saya catat. Mohon dicarikan saham tekno yang under value, masuk di harga berapa, resistnya berapa. Untuk saham-saham yang menarik biasanya tentu, apalagi yang kalau ngebahasin tentang under value maksudnya dari sisi fundamental ya, yang secara detail. Terus terang kita sih nggak nyariin saham yang under value karena kita basicnya adalah teknikal. Tapi kalaupun ada yang menarik, biasa kita share tentu eksklusif untuk para member. Jadi mohon maaf nih Bu Dewi, nanti aku akan bahasin sahamnya Data Foru DOOH. Tapi untuk saham tekno yang harga yang under value, mungkin saya nggak bisa bahas sekarang. Karena tentunya kalau dari sisi fundamental itu kan pasti pembahasannya sangat sangat ini juga ya, pembahasannya sangat kompleks dan biasanya paling kita ngebahasin itu spesial untuk para member gitu. Dan Pegas udah saya catat juga untuk ini ibu atau bapak ya, Reni. Nanti kita bahas bareng-bareng juga kita akan lihat kondisi IHSG-nya itu seperti apa. Saya mau share hari ini teman-teman dari room member ini di Telegram karena kita untuk para member dan para nasabah toolsnya Wisdom and Invest ini juga diaksesnya lewat Telegram semua. Jadi bisa dilewat handphone karena Telegram itu bisa diinstal ya di handphone ataupun laptop. Jadi bisa diakses lewat handphone ataupun laptop. Jadi enak banget kita bisa akses di mana aja kapan aja. Nggak perlu install segala macam ya karena banyak banget kan sekarang virus-virus yang aneh-aneh untuk install sesuatu. Nah, ini jadi aksesnya mudah karena hanya melalui Telegram aja. Tinggal diketik, nanti chartnya akan keluar. Atau tinggal diketik, nanti screenernya keluar. Karena kita punya tools itu tidak hanya berupa chart atau chartboard, kita juga ada screenernya, kita juga ada banyak macam-macam nih. Salah satunya kalau untuk para member kita ada stock pick. Dan itu dipandu oleh Sherlock. Sherlock ini dulu pernah kerja di sekuritas, jadi memang itu udah expertise-nya dia. Dan ini ya, ini saya tutupin, mohon maaf nih, karena khusus untuk para member, takutnya nanti sahamnya di apa-apain gitu ya, kalau nanti ada yang masuk yang gede, terus ternyata bandarnya marah atau gimana gitu, nanti kena guyur lagi. Jadi saya amankan dulu untuk PSAB, nanti kita akan bahas juga, karena kita udah masuk dari bawah nih, jadi ya oke lah ya, bukan stock pick lagi, cuma akan aku bahas seberapa sih dia punya support dan resist, lalu ada apa sih di chartnya PSAB. Terus ini juga ada di share ya sama Sherlock daftar tarif lama dan usulan tarif baru royalti Minerba. Jadi buat teman-teman untuk tahu aja nih ada apa sih dengan batu bara dan si ini nih nikel-nikel, pokoknya si metal-metal ini nih ada apa? Ternyata ada kenaikan tarif. Dan ini tentunya akan berefek ya, mungkin nggak di dalam short term,
tapi akan dalam jangka panjang. Long termnya akan berpengaruh banget, karena kenaikannya ini nggak kecil, gede banget loh. Terutama di mana ya? Ini juga dari Stockbit udah share juga. Saya rasa udah banyak lah ya para analis yang sharein, baik itu di sekuritas ataupun di media sosial itu udah banyak yang nge-share. Jadi untuk saya ulang aja biar teman-teman nangkep nih di otaknya. Inget ya, wah, udah ada sinyal hati-hatinya nih untuk kedepannya. Tapi belum tentu ini disetujui nih. Ini kan baru usulan. Nanti kita harus lihat berita resminya, kira-kira naiknya jadi berapa. Ini dari Stockbit yang di-share. Ini ada di-share juga di room public yang di Telegram. Jadi buat teman-teman kalau mau baca silakan diklik search aja. Biasa ada di sudut pojok begitu ya. Tinggal diketik search misalnya Minerba gitu. Nanti akan keluar. Nih kita baca, saya under udah saya garis bawah yang penting-pentingnya nih. Jika disahkan, kami menilai usulan ini berpotensi menekan kinerja emiten produsen batu bara seperti yang dengan izin IUP ya, seperti PTBA, ITMG, lalu produsen mineral seperti INCO, NCKL, Antam, BRMS, dan AMMN. Berdasarkan rencana bla 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 bla, kenaikan royalti paling tinggi adalah biji tembaga dan ferronikel. Jadi hati-hati untuk emiten-emiten yang ada kedua ini nih. Ini akan dampaknya sih sebetulnya lebih ke depan mungkin ya, karena ini belum disetujui juga entah kapan itu, makanya harus diperhatikan nih. Sementara itu, bla 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 bla, emiten produsen batu bara yang beroperasi dengan kontrak IUPK. Jadi beda nih, yang IUP malah dirugikan, tapi untuk IUPK malah bagus justru meningkatkan kinerja emiten terkait, yaitu Bumi, Indi, dan AADI. Terlepas dari kenaikan tarif ini, biasanya kita sebagai trader tentu tetap patokan pada price action atau teknikalnya. Kira-kira price actionnya bagus gak? Ada inflow nggak? Karena mau berita seperti ini atau apalagi terutama laporan keuangan ya, biasanya kan gerakannya nggak searah gitu. Laporan keuangannya jelek, sahamnya malah naik. Laporan keuangannya bagus, sahamnya malah turun. Karena itu biasanya kita sebagai trader tetap berpatokan pada technical analisa ataupun price action. Price action itu bagian dari technical analisa ya. Yang bingung IUP itu apa, IUPK itu apa, ini udah saya ketikin juga. Jadi teman-teman bisa baca juga sendiri atau tinggal di Google aja sih. Bedanya apa sih IUP sama IUPK? Ini sekedar informasi aja biar teman-teman nambah pengetahuan. IUP itu bedanya sama IUPK cuma di belakangnya doang kok, khusus gitu. Jadi kalau yang IUPK fokus pada wilayah khusus dan pelaku usaha tertentu, sedangkan IUP lebih umum. Bedanya itu aja. Kita masuk ke screener karena ini adalah Monday screening. Biasanya saya akan share hasil screener. Jadi kita kalau di room member ataupun nasabah sebetulnya ada channel. Channel itu dia membroadcast hasil screening per 30 menit. Jadi setiap 30 menit itu keluar yang screener win, lalu 30 menit kemudian dia akan keluar yang haki. Sehingga mudah ya, kita nggak perlu repot-repot request mandiri, request manual, dia udah keluarin. Tapi kalau kita nggak mau nunggu 30 menit, kita mau langsung request sendiri, itu juga bisa. Karena screener kita ada banyak, nggak cuma satu. Screener kita itu biasanya kita bikinin sesuai dengan yang di request sama para member. Selama anak IT-nya bisa nih, kita bikinin. Tapi kalau misalnya dirasa kesulitan, maka ya mohon maaf nih, belum bisa berarti. Tapi so far yang di request sama teman-teman itu selalu kita berikan. Contohnya kayak ada screener open sama dengan low yang dulu sempat menarik perhatian para trader gitu ya. Jadi kita bikinin. Nah, jadi bisa teman-teman request dan kita berusaha untuk sediakan. Oke, untuk chart juga begitu. Kita punya chart sebenarnya ada banyak banget. Ada belasan atau puluhan gitu ya. Screener juga ada belasan sampai puluhan. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah satu screener, ya,
Satu screener dan satu chart aja. Karena kalau kebanyakan nanti pusing dan bingung. Jadi kita fokus ke yang sering kita gunakan aja, oke? Jadi kalau teman-teman mau minta, Ci, tolong bikinin chart yang ada indikator A, B, C, D. Ya, kita bisa gitu. Akan kita sediakan. Ini saya share, kalau mau screenshot silakan ya. Cara pakainya, ingat saya harus selalu ingetin terus nih. Jadi mohon maaf nih ya, jangan bosen-bosen. Yang masuk screener belum tentu semuanya harus dibeli atau semuanya itu bagus. Kita harus cek lagi chartnya masing-masing. Karena yang statusnya buy, contohnya begini ya, itu artinya muncul segitiga hijau, tapi angka yang di paling kanan bukanlah angka untuk belinya. Itu adalah angka current price atau harga saat itu. Jadi kalau misalnya screenernya muncul jam 1, maka itu adalah harga pada saat itu. Kalau ketika closing, maka ini adalah harga closing, ya. Jadi bukan harga untuk beli. Tanda bintang itu artinya volumenya di atas rata-rata. Jadi kadang-kadang menarik kalau misalnya dia statusnya buy, harganya volumenya di atas rata-rata, kita bisa ngintipin. Kita langsung buka request, ada apa nih? Nah, salah satunya nanti akan saya bahas. Bukan salah satunya, tapi dua, GGRM dan HMSP. Nanti kita akan cek. MBMA nih, kebetulan di request juga, nanti kita akan bahas juga. Saya scroll down dulu ya, biar teman-teman bisa cekin lagi sendiri. Sampai pegas. Lalu, kalau yang sell itu artinya muncul segitiga merah. Kalau kondisi marketnya lagi uptrend, sebenarnya pakai screener itu gampang banget. Kalau uptrend ya tinggal liatin aja segitiga hijau dan segitiga merah, selesai. Atau kalau yang nasabah tinggal lihat candle hijau, entry, candle hitam, exit. Jadi simple banget sebenarnya tools kita dibuat untuk semudah itu. Sayangnya trennya saat ini tuh lagi nggak mendukung. Jadi nggak apa-apa, bersabar aja. Yang nggak trading pun sambil memantau aja, belajar, justru tambah ilmu. Ini adalah saatnya. Kalau yang bisa trading, bisa fast trading, maka silahkan. Oke, IHSG kita cekin kondisinya seperti apa sih? Sebetulnya kalau dari momentum masih merah sih ya. Ada divergent, tapi waktu itu juga gagal nih. Ini divergent, tapi naiknya sampai MA 200 doang. Dan dia tidak mampu breakout, akhirnya dia kembali turun ke bawah. Ini ada divergent lagi, jadi mungkin akan menguji support, habis itu naik lagi. Masih bergerak dalam channel downtrend, artinya dia zigzag di dalam sini. Kalau mantul ya kita bisa manfaatkan itu ya. Barangkali teman-teman mau masuk lagi saham-saham big banks hanya untuk fast trading. Ingat untuk fast trading aja. Jadi gunakan teknikal di mana entry lalu jangan lupa untuk taking profit. Support IHSG tentu di low yang sebelah sini nih 62 62 berapa ya? Pakai chart satu lagi deh. 6240. Nah, akan menguji support itu lagi. Secara momentum masih belum oke. Tadi udah saya jelasin, trennya juga masih downtrend. Dia bergerak zigzag di dalam channel. Lalu untuk yang chart ini tuh untuk melihat foreign flow. Jadi singkatannya tuh NBSA yang di bawah ini, net buy sell asing. Oren-oren, foreignnya itu atau asingnya itu net sell, jualan. Kalau ijo-ijo, asingnya itu net buy atau dia beli. Ini adalah garis grafik rata-ratanya. Jadi seperti yang bisa teman lihat, ini masih jualan ya asingnya. Masih oren-oren dan tinggi-tinggi nih. Di atas rata-rata semua. Jadi berpotensi untuk turun lagi. Terutama yang, hmm, coba kita lihat ya hari ini net sell tertinggi apa sih? BCA, BMRI, BNI, TLKM, Inco, Adro, BRIS. Masih tuh. Kalau net buy-nya di PSAB, Ratu, MDKA, tapi bukan berarti kalau hari ini beli artinya akan naik terus atau si foreign-nya akumulasi ya. Karena kalau foreign pun bisa fast trading loh. Jadi foreign memang lagi nggak akumulasi, jadi kayak begini nih.
Waktu itu kirain udah masuk, ternyata asingnya jualan lagi. Masuk lagi kecil-kecil, ternyata jualan lagi. Jadi akumulasinya lebih kecil daripada jualannya, belinya lebih kecil daripada jualannya, maka ini masih distribusi ya, masih pada jualan si foreignnya itu. Dan ini terjadi bukan hanya di IHSG nih, di negara-negara lain juga. Tadi saya baca di Thailand ya, itu juga begitu. Foreignnya pada net sell. Ya, kita bersabar aja ya. Ini bukan terjadi sama kita doang, tapi semua negara memang problemnya sama. Jadi kita bersabar. Yang punya cash, maka bersyukurlah, bersabarlah. Yang nggak punya cash, maka mungkin bisa pertimbangkan untuk cut loss sebagian. Yang penting biar ada cash untuk nanti kalau misalnya marketnya sudah rebound, ada saham-saham yang menarik, masih bisa ikutan seenggaknya. Tadi IHSG-nya sudah, kita bahas MBMA-nya ya. MBMA. Kalau pakai chart win, biasanya kalau mencari saham yang bagus, kita carinya tuh biasanya yang ada biru-birunya. Nah, saya sering beberapa kali deh, ini saya share di story-nya Instagram-nya Wisdom and Invest, beberapa saham yang menarik dan ada momentumnya. Nah, fokuslah ke saham-saham yang ada momentumnya itu. Nanti ya, belakangan ya, kalau MBMA ini, momentumnya itu kan masih merah-merah nih. Merah tua, agak membaik sih, cuma dia masih di dalam channel. Lihat aja pergerakannya. Dia masih zigzag kan? Jadi dia harus break dulu dari 33, kita buletin lah 334 supaya dia bisa ke 382406. Agak menarik sih MBMA ini. Kalau support di 268, resist 333. Kalau dia break, saya sih lebih suka kalau dia sudah break. Ketika dia break, maka kita buy on weakness. Karena biasa pergerakannya gini. Jadi kita harus bikin proyeksi. Kalau seandainya dia break, bagaimana? Kalau seandainya dia turun lagi, bagaimana? Kalau dia mantul dari sini, bagaimana? Kalau jebol, bagaimana? Jadi ada 3 proyeksi. Yang pertama, dia break. Yang kedua, dia sideway. Di range ini tentunya. Yang ketiga, dia breakdown. Sehingga kita udah bisa bereaksi ya. Jadi kalau apapun yang terjadi, kita bisa gercep, gerak cepat. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi, Ci, beli di mana, Ci, support di mana, resist di mana, entry di mana. Waduh, keburu telat deh. Nggak bisa ngejarnya seperti itu. Mendingan kamu diam aja. Kalau masih nggak ngerti gimana cara entry, buy on breakout, exit ketika dia breakdown atau ketika dia sideway. Karena nanti jadinya ribet ya. Kalau misalnya semua saham dibeli, lalu nggak bisa bereaksi, maka yang ada jadinya tuh nyangkut semuanya. Itu bahaya. Jadi mendingan stay cash aja deh. Malah lebih baik 70% cash, 30% untuk trading. Ingat trading. Tapi keputusan balik ke masing-masing ya. Untuk MBMA saya mau share ininya nih. Hmm, sebentar sini aja deh. MBMA. Kalau MBMA soalnya dia all time low. Kelihatan ya bentuknya. Dia mantul di sini, breakdown. Habis itu dia turun level, gerakannya di sini. Begitu breakdown, maka dia akan begini lagi. Kalau breakdown lagi, maka dia akan terus melanjutkannya seperti itu. Jadi hati-hati ya. Bukan untuk invest, menurut saya sih. MBMA nih kan metal-metal juga ya, mereka baterai material. Saya nggak tahu sih fundamentalnya kayak apa. Maksudnya dia produksi apa gitu. Apakah dia terpengaruh sama si metal-metal yang tadi atau bagaimana? Nah itu coba teman-teman cek sendiri. Tapi kalau secara teknikal, ini ada potensi untuk dia mantul. Karena gerakannya begitu ya. Dia turun segini. Dia sideways segini. Begitu breakdown, dia turun segini. Begitu breakdown, dia turun segini. Nah, ini udah selesai belum nih turunnya? Kalau mau spec buy, di support silakan. Kalau dia mantul, maka jangan lupa untuk jualan. Bisa aja sih dia begini ya. Habis itu baru breakdown lagi. Jadi untuk trading bisa,
Tapi kalau untuk long term tidak, karena dia downtrend. Kapan dia menarik untuk diswingkan secara long term? Kalau dia berhasil break sini, nah itu baru menarik. Dia akan bikin base lagi, naik lagi. Itu baru menarik. Tapi saat ini ya seperti itu. Spek buy boleh, buy on support aja. Seperti tadi di chart ini, buy on support, support 268 atau kalau mau agak bawahan ya mungkin 244 gitu ya. 250, 244. Habis itu kalau dia naik, karena dia dead cat bounce, pergerakannya kan kayak gitu zigzag, zigzag begini tadi ya. Mana tuh? Nih, dia akan sideways di sini, habis itu kalau jebol ya lanjut, jangan lupa cut loss gitu, harus disiplin. MEDC. MEDC. Sebentar, saya cek dulu. Pastikan ini chart terbaru. Tadi MWMA-nya, chartnya udah baru. MEDC-nya belum. Tuh, ini tinggal ketik aja di Telegram, keluar. Tapi di room member ya, sama room nasabah, bukan di room public. Karena kadang-kadang habis nonton video ini ada yang coba-coba ketik di room public. Nggak ada. Botnya nggak ada di room public. Tadi MEDC. Tanggal 17. Ya, udah terbaru ya. Nah, momentumnya sih masih merah. Tanggal 17 bulan 3. Sebentar. MEDC. Hmm. Momentumnya sih ada perbaikan, tapi dia masih channelnya channel downtrend itu ya. Ada potensi dia zigzag di dalam situ. Support support channel 960, resist channel 1035. Nah, enaknya pakai chart win itu bahkan support resist channelnya udah ada gitu. Jadi tinggal kita ngeliat support resist secara horizontal juga ada. Jadi kita bisa lihat, tinggal kita gunakan kira-kira dia pergerakannya bagaimana. Dia sideways, maka kita pakai yang horizontal. Dia downtrend, maka kita pakai yang support resist channelnya. eh Tadi udah ya 960, 1035, kemungkinan dia akan, soalnya dia new low nih. Ini new low, ini new low lagi, jadi kemungkinan masih bisa lanjut turun ke bawah. Coba kita lihat siklus harganya ya, MEDC. Terus keduanya ini kan komoditas, jadi harus liatin juga nih harga komoditas itu bagaimana. Terus terang saya nggak perhatiin si MEDC karena yang lagi menarik kan saat ini si emas. Emas pun ada ini ya kebijakan Minerba juga kena gitu. Jadi hanya untuk sementara juga tuh. Yang emas juga kena tarif progresif mulai 3,75% sampai 10% menyesuaikan HMA tuh. Untuk Antam, si Antam kemarin saya habis pelajari dia punya isi-isinya ya, laporan keuangannya, dan ternyata Antam itu revenue-nya all time high tertinggi. Ini out of topic nih, kita bahas emas sebentar. Jadi revenue-nya tertinggi, tapi dia punya net income. Jadi kalau revenue kan masih kotor ya. Revenue tertinggi melebihi tahun sebelumnya, tapi net income-nya malah lebih kecil dari 2023. Kenapa? Karena ya itu, karena dia kan nggak punya tambang emas, dia cuma punya satu tambang emas, itu pun akan expired di 2029, kayaknya udah habis reserve-nya 2029. Jadi dia mengimpor, dia ngambil emas sama orang lain yang dimurnikan dan diberikan cap Antam. Nah, sehingga dia punya margin profitnya itu kecil sekali. Dia cuan dengan margin yang besar itu pada nikel. Sedangkan nikel kena kebijakan yang baru ini kan akan ada perubahan tarif juga. Sehingga Antam agak-agak lumayan ya, tertekan juga kayaknya nih.
Meskipun si Antam ada program baru, dia jadi bekerja sama dengan Inalum kalau nggak salah. Jadi dia ngambil emas dari Inalumnya, nggak tahu saya lupa deh hasil dari apa gitu itu ternyata mengandung emas, jadi itu dibeli oleh si Antam karena selama ini Antam itu ternyata impor emasnya, itu impor, dia ngambil sama luar negeri bahkan dari Singapura sama dari mana gitu saya lupa ya. Jadi karena dia bekerja sama dengan Inalum, otomatis marginnya mudah-mudahan bisa lebih tinggi daripada sebelumnya, tapi tetap aja kalau harga emasnya perubahan tarifnya begitu gede di nikel dan di emas, maka ya nggak sebagus kemarin-kemarin juga ya ketika harga nikelnya lagi bagus gitu. Tapi ini biasanya siklus aja kok. Oke, tadi MEDC, kita lihat MEDC. Saya nggak perhatiin harga oil, jadi silakan teman-teman pantau juga harga oilnya. Karena biasanya saham-saham begini siklus juga nih. Nah, ini kayaknya sih masih siklus turun ya. Walaupun dia udah disupport, di sini ada area demand. Saya ganti warna hijau. Ada area demand, paling mantul ya, mantul sebentar gitu ya. Ini daily-nya juga memang ada kan. Ada support, resistnya 10.35 sampai 10.80. Jadi hanya untuk fast trading. Mudah-mudahan bukan nyangkut ya si Pak Alphonse ini. Teknikalnya tadi, kalau mau entry support, begitu mantul ke resist, silakan taking profit hanya untuk trading sementara. Siklusnya masih belum oke, komoditasnya kayaknya juga belum mendukung, eh kemungkinan masih bisa lanjut ke bawah. Belum lagi harus cek harga oilnya itu berapa, trennya bagaimana. Data, untuk data, hmm, ini high risk banget. Cuma ada pola yang agak-agak mirip sih ya. Momentumnya sih merah, tapi dia lagi sideway nih, 965. Mungkin polanya akan berulang. Ini kan naik, habis itu jebret ke bawah, konsolidasi dulu, tapi bikin new low nih. Nah, ini mungkin bikin new low ke support 905 sama 800 lah ya. Ini ada 815 sampai 700-an, tapi kita ambil tengah-tengah lah, dibulletin aja di area 800 gitu. Jadi mungkin dia akan begitu, habis itu kalau mantul baru mendingan ikutan. Jadi ikutannya tuh di sini ya, di sini tuh. Ketika candlenya full hijau, volumenya juga gede hijau. Ini konfirmasi gitu. Nah, ini ilmu price action. Jadi kita membaca candle dan volumenya. Untuk data jadi begitu, mendingan spek buy kalau dia sudah mulai ada kayak begini aja ya. Nah, atau kalau mau spek buy on support ya bebas, misalnya di 800 tapi di bawah oh ini ada MA 200 nih. MA 200 sudah mulai ada. MA 200 di 725. Jadi below 800 sampai 725 itu mungkin area demand yang cukup menarik. Tapi kalau breakdown ke bawah 725 sebaiknya exit dulu aja. Ya, atau mau buy on breakout seperti yang tadi saya bilang, itu silahkan. Forum. Aduh, forumnya jelek amat. Enggak lah ya. Tunggu. Tadi datanya, volumenya masih forum. Soalnya likuiditasnya rata-rata transaksi di 2 miliar. Total transaksi hari ini di 0,5 miliar. Momentumnya masih merah banget. Paling kalaupun mantul, mantul sampai 1540. Jadi untuk fast trading aja. Tapi saya sih nggak tertarik ya sama saham-saham yang udah downtrend begitu. Coba kita cek forum. Waduh. Hmm, ya kalaupun mantul nih tergantung bandar ya. Bandarnya mau tarikin lagi apa enggak nih. Kalau enggak ya goodbye. Saya sih nggak tertarik sama saham yang seperti ini. Saya tertarik mendingan cashnya
saya buat trading di saham-saham lain yang lagi uptrend karena saya bukan value investing, saya bukan bottom fishing, saya lebih suka cari saham yang uptrend yang ada momentum. Itu stylenya saya, tapi kembali lagi terserah teman-teman. Jadi disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Bukan ajakan menjual, bukan ajakan membeli, sebaiknya disesuaikan kembali dengan trading plan dan trading stylenya masing-masing. Nah, itu fokusnya kuncinya di trading stylenya. Saya tidak bisa tuh trading style bottom fishing dan eh apa fast trading oke, bottom fishing oke, tapi saya harus membaca candle dan volume. Jadi lebih ke price action. Kalau misalnya sahamnya udah downtrend begini, nggak liquid lagi, nah itu biasanya saya nggak ya. DOOH, DOOH sama nih, dia udah jebol, berarti dia akan tadinya kan sideways sini, jebol, berarti ya dia akan bergerak di area sini. Dengan support di MA 200 itu area 67, 67, 68, resist 106. Artinya kalaupun dia turun, dia mantul ya maksimal di 106. Gampang nih untuk saya kasih tips buat teman-teman ya. Sini area sideway, biasa turunnya akan se-area gitu juga. Tuh. Jadi kalau mau trading bisa spec buy di area support misalnya 67, 68. Lalu kalau breakdown maka silakan exit dulu. Ya, sama kan kayak si MBMA yang tadi saya gambar. Kotaknya itu sideway-nya turunnya akan segitu juga, lalu pergerakannya seperti itu juga kurang lebih. Pegas, pegas, pegas. Pegas, pegas. Ah, ini komoditas juga nih. Aduh, si Stockbit kenapa ini? Apa internet saya ya? Coba kita cek dulu deh. Tadi saya lagi analisa. Hmm, coba kita lihat tugas. Hmm, saya juga nggak ngecekin ya harga komoditasnya migas itu bagaimana. Mungkin teman-teman sebaiknya cek juga. Tapi untuk pergerakan masih sideway dan lebar juga ya. Coba cek. Ini ada weekly-nya. Tuh. Nah, ini tadi saya nemu ini nih soalnya. Jadi ada potensi divergen, tapi hanya valid atau terkonfirmasi kalau dia breakdown sini ya. Rumusnya sama, prinsipnya sama. Kalau dia sideway-nya jebol, artinya dia turunnya juga akan segitu. Berarti di kisaran area 1200. Kalau amit-amit ya dia akan bablas sampai 1090 untuk si pegas. Tapi ini weekly nih. Soalnya ada pelemahan momentum. Biasanya kalau jebol dia akan lanjut turun ke bawah karena terkonfirmasi jadinya. Tapi untuk chart daily dia masih sideway tuh. Ini kan udah ada kotaknya tuh ya di area situ. Jadi dia masih sideway di area sini. Ini angkanya nggak pas karena dia auto generate ya by system. Jadi kadang-kadang angkanya suka nggak ngepas. Kita bisa pakai chart lain. Contohnya kayak si ini yang SD ini yang untuk ngecekin sekalian inflow dan outflow dari foreign. Jadi areanya di 1450 sampai 1585. Kalau mau spek buy ya mungkin di 1450 kalau mantul. Maka spek buy. Tapi kalau jebol artinya kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah. Di sini ada indikasi ada outflow. Karena nih yang ungu-ungunya udah mulai agak turun ke bawah nih. Takutnya karena biasanya kalau pegas ini ya saya sering perhatiin karena saya sering apa tuh namanya nggak cocok lah sama si pegas ini. Saya kalau buy on support dia selalu jebol, kalau buy on breakout dia akhirnya false breakout seperti itu.
Jadi coba mungkin kalau misalnya dia jebol, habis itu teman-teman baru spek buy. Karena keseringannya, kecenderungannya begitu tuh. Dia jebol, habis itu false, dia balik lagi naik ke atas. Nah itu boleh teman-teman perhatikan deh gerakannya dia. Barangkali itu bisa kepake. Bisa jadi juga dia begini ya. Tuh, jadinya begini. Support di tadi udah saya sebutin ya 1440 sampai 1450, resist 1585. Kalau support secara weekly, ini ada MA 200 1440 sama ya. Tadi juga supportnya di area sana. Support selanjutnya di 1395, 1325, 1295. Itu silahkan dicatat. Resistnya tadi udah masih sama juga nih 1580. 1640, 1700. Kalau dia mantul, dia mungkin mau sideway di area sini. Tuh, dia masih sideway soalnya ya, momentum titik pink artinya sideway. Bisa aja dia sideway dulu di area sana. Tapi kalau jebol ya kemungkinan akan turun ke area 1200 yang tadi saya sebut. Oke, itu aja. Lalu lanjut yang mau saya bahas pertama WNVR. Oke, nah UNVR-nya cukup menarik karena waktu itu kan dibuang ya pas MSCI kalau nggak salah. Habis itu dia naik, di sini mulai ada kelihatan volume nih ketimbang sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya. Ini volumenya jadi lumayan nih. Terus ada momentum, tapi tetap dia kan masih downtrend berat dari dari tren besarnya, dari major trennya itu dia downtrend berat, strong downtrend. Ini MA 200. Jadi di bawah MA 200. Jadi ini hanya untuk fast trading aja ya. Support di satu ini kita buletin deh 1200. Selama dia di atas 1200 ini masih menarik. Barangkali dia kalau koreksi ke sini tuh ya ke sini gitu. Dengan maksimal supportnya itu di UNPR. Tuh ada inflow foreign, tapi kadang foreign cuma sebentar sih. Dia kadang di sini itu ya, habis itu di dump lagi ke bawah. Ini juga sama nih. Takutnya dia sampai resist, habis itu dia dump lagi ke bawah. Jadi harus ada stop loss. Ini support krusialnya 985. Jadi kalau dia jebol lagi dari 985 artinya dia akan melanjutkan penurunan. Jadi wajib ya untuk stop loss di bawah 985. Kalau misalnya entry-nya teman-teman di area win line atau tadi di 1200, maka di bawah 1200 itu boleh untuk stop loss dulu untuk batasi resiko. Jangan pas-pas 1200 ya, kasih toleransi misalnya di sini gitu. Nah, kalau jebol situ baru stop loss. Ini ya, misalnya di bawah 1150 atau 1145 gitu. Ya, di bawah 1145 atau 1150 itu silakan stop lossnya di sana dulu. Baru nanti lihat lagi di 985-nya dia mantul nggak. Kalau mantul maka boleh spek buy. Jadi stop lossnya jangan gede-gede ya. Jangan jauh-jauh maksudnya. Deket-deket aja karena dia memang sahamnya masih downtrend. Cuma menarik ketika dia naik lalu ada volumenya nih mulai cukup menarik. Seenggaknya ya misalnya sampai 1000, ini ada resist 1450, 1450 atau di 1630. HMSP. HMSP kenapa menarik? Karena hari ini closingnya candlenya candle bullish dengan volume. Dia masih di bawah MA 200, jadi masih strong downtrend. Hanya untuk trading sementara aja, hanya untuk fast trading, kita manfaatkan dead cat bounce atau pantulan sementaranya. Dengan support tentu di low hari ini 525, 535. Jadi supportnya itu ya 535, 525.
dan resistnya di 615, 655 sampai 670 MA 200-nya. Saya nggak yakin sih dia bisa balik ke MA 200. Soalnya dari kemarin-kemarin juga dia tidak menguji MA 200-nya lagi tuh. Tidak pernah menguji MA 200-nya. Tapi ya udah nanti lihat aja ya. Barangkali dia mau naiknya semana nih. Kalau dia nggak bisa ke 670, tiba-tiba di 615 dia muncul candle bearish, merah, terus ada tekanan jual. Ini ekor ya. Kalau ekor-ekor panjang itu biasa tekanan jual nih, kayak di sini. Tuh, itu tekanan jual. Artinya teman-teman boleh ikutan exit dulu di area sana. Tadi support sudah, resist sudah. Next sahamnya GGRM. Sama nih, sama HMSP. Dia closingnya tuh candlenya candle cakep. Volumenya gede. Meskipun momentumnya itu masih merah dan dia di bawah MA 200. Artinya ini stylenya adalah bottom fishing dan hanya untuk fast trading. Kita manfaatkan momentum dia DCB atau Dead Cat Bounce atau mantul sementara. Dengan support tentu di low hari ini 10.325, 10.625 sampai 10.325. Dan resistnya di deket-deket sini nih, hampir di 12.000, hampir, tapi nggak nyampe nih, kayaknya 12.000, di bawah 12.000, 11.000 lebih lah ya. Ini juga udah 11.200. Next resist 12.500. Kayaknya nggak bisa nyampe MA 200 juga, karena kemarin-kemarinnya dia tidak menguji sama sekali MA 200-nya tuh. Takutnya kayak begini doang ya. Jadi manfaatkan hanya untuk sementara aja lah. Meskipun di sini sebenarnya ada bullish diversion, tapi kita nggak tahu dia naiknya mampunya seberapa gitu. Kalau dia naiknya bagus, karena ada divergen juga di sini. Ini waktu itu divergen juga tuh, tapi naiknya cuma segini. Nah, ini divergen lagi. Kita nggak tahu ya dia mampunya naik seberapa. Jadi kalau misalnya dia nggak jadi dan balik arah, maka jangan lupa exit dulu. Stop lossnya jangan pasang jauh-jauh. Ingat ya, dia supportnya di 10.625 sampai 10.325. Nah, pasanglah support itu, stop loss itu di bawah misalnya 10.325, 3% gitu dari area sana. PSAB, sesuai janji aku mau tunjukin PSAB-nya ada foreign foreign. Dan hari ini closingnya kan arah ya. Jadi kemungkinan besar besok masih bisa melanjutkan nih. Kayak di sebelah sini waktu itu. Ini foreignnya juga gede, tapi cuma 3 candle habis itu jebret turun ke bawah. Jadi hati-hati ya. Ini si PSAB ada kemungkinan seperti itu lagi. Jadi mungkin besok naik, tapi 1-2 candle habis itu jangan lupa untuk kabur. Hanya untuk fast trading. Resist selanjutnya 320, 328 atau bahkan sampai arah. Ini sempet kayak begini juga ya. Bisa aja dia bikin candle seperti lagi arah, habis itu bikin jarum gitu. Nah, habis itu udah mendingan jangan jangan entry lagi kalau udah seperti itu ya. Takutnya dia nggak nyampe 3 candle, 2 candle dia langsung balik arah. Takutnya. Soalnya kan emas juga ada itu ya, tadi kenaikan tarif dan goldnya juga. Coba kita lihat. Uh, Goldnya menguji lagi sih, menguji all time high lagi. Ini kalau jebol lagi sih mungkin oke ya. Saya belum pelajari sih, si PSAB itu dia punya tambang apa enggak. Kalau Antam kan dia nggak punya tambang, cuma satu tambangnya. Dan artinya margin dia kan kecil banget. Kalau punya tambang mungkin marginnya lebih gede. Nah, tapi menarik yang mana nih? PSAB kah, HRTA kah, atau saham-saham yang lain? Dan yang mana nih yang punya reserve emas terbesar, yang punya aset emas terbesar, ini harus teman-teman cek nih, karena biasanya itu yang menarik. Nah, aku belum ngecekin ya. Dan PSAB juga kayaknya GCG-nya nggak baik sih. Dengar-dengar. GCG itu maksudnya manajemen yang di dalam perusahaannya itu agak kurang. Jadi mungkin bisa teman-teman lirik saham-saham lainnya yang
emas-emas juga atau hanya sekedar trading sebentar aja lah. Jadi gak perlu sampai repot begitu karena kita trader. Kita cukup ikutin technical aja, support di mana, resist di mana, saatnya taking profit dan kabur selesai. Oke, itu aja kira-kira dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk drop di kolom komentar. Bagi yang mau langsung mendaftar menjadi member, kita punya banyak fasilitas. Ini ada fasilitasnya, bisa teman-teman baca ya, ada di bawah video. Ini ada kontaknya admin, jadi kalau mau nanya-nanya dulu silahkan. Karena nanya-nanya kira-kira mau cocok yang mana ya? Mau buka rekening, karena kalau buka rekening, botnya gratis, tapi terbatas untuk 1 bulan pertama. Kalau enggak trading atau di bawah transaksi nominal transaksi minimum, maka biasanya tidak dikasih lagi. Hanya yang memenuhi minimum transaksi yang ada trading, maka baru diberikan secara gratis. Kalau transaksinya besar, maka bisa dapetin full fasilitas seperti para member. Kita punya rekanan banyak, jadi banyak pilihan. Bisa ditanya juga, kira-kira cocoknya yang mana ya? Mau di Stockbit kah? Mau di MNC kah? Mau di investasiku kah? Sukor atau JUC? Kalau Sukor, ini enak nih. Soalnya dia memanjakan sekali ya para nasabahnya. Jadi banyak event-event dan sebagainya. Dan biasanya itu acaranya gratis loh. Ada live trading. Jadi teman-teman langsung ke kantornya Sukor bisa ngikutin live tradingnya. Dan live tradingnya biasanya mentornya macam-macam. Itu ada dari Win pernah, dari yang lain-lain juga pernah, Cici Satset, terus ada apa lagi ya. Pokoknya banyak deh. Dan paling enggak teman-teman dapat makan siang gratis gitu ya. Bisa ketemu teman-teman yang lain, bisa ketemu para mentor gitu. Jadi silakan nih, kalau mau Sukor silakan. Kalau JUC ini aplikasinya paling makjos sih menurutku ya. NH Korindo juga oke, MNC juga aplikasinya oke. JUC itu kenceng biasa, maksudnya cepet gitu. Dia punya ininya. Kalau mau order tengah malam langsung dia paling pertama kayaknya paling cepet deh kalau nggak salah ya. Jadi bebas nih mau nanya-nanya dulu sama adminnya silakan. Ini yang pegang admin bukan saya. Jadi jangan ujuk-ujuk Ci Juli gitu karena nanti yang terima yang pegang si adminnya itu ya. Nanti kalau udah masuk ke member, udah jadi nasabah, mau atau di room public, itu mau tag nama saya untuk sekedar ngobrol, nanya-nanya, itu boleh juga silahkan. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.